PKS dukung Prabowo sih masih sangat mungkin misalnya. Iya. Bu Mega ketika ditawari oleh PDI Perjuangan disodori nama Anies, senyum. Dia nggak tanda tangan nanti untuk pencalonan. Langkahnya PDI gimana, Mr. Google? PDI? Ya sekarang lagi galau berat sih kalau menurut saya. Ya, Jakarta aman, istana nggak bisa tidur. Istana lama atau istana baru? Bisa salah satunya, bisa dua-duanya. Coba kita politik identitas yang tampaknya akan dimainkan lagi di Pilkada Jakarta. Demi apa sih? Oh, demi Kaisang. Jakarta rasional, tetapi jangan sampai kemudian lengah ya. Kita ingin pilkada ini pilkada yang genuine, yang tidak bagi-bagi duit. Termasuk pasangan aman ini, ya nggak boleh bagi-bagi duit juga ya. Kita lihat nanti bagaimana nasib Kaisang selanjutnya, tapi for the time being Jakarta aman, bos. Pasangan ini sudah dikomunikasikan dengan Surya Paloh dan Surya Paloh setuju. Dengan persetujuan Surya Paloh tersebut, maka PKS dan Nasdem sudah mendapatkan nominasi karena berdua kursi mereka lebih dari 22 kursi, sehingga cukup untuk menominasikan pasangan calon. Dan dalam konteks ini adalah Anies Sohibul Iman atau disingkat Aman, Yang mengatakan kalau Kaisang ini pantas atau cocok memimpin Jakarta karena sudah mulai rajin sholat Jumat ke lapangan. Nah, yang menarik ini adalah PDIP. Kursinya 15. Kalau misalnya PDI tidak gabung dengan PKS, dengan PKB mengusung Anies Sohibul Iman, maka dia harus membentuk blok sendiri atau poros tersendiri. pasangan ini sudah dikomunikasikan dengan Surya Paloh dan Surya Paloh setuju. Dengan persetujuan Surya Paloh tersebut, maka PKS dan Nasdem sudah mendapatkan nominasi karena berdua kursi mereka lebih dari 22 kursi. Kaisang cocok memimpin Jakarta karena mulai rajin sholat Jumat. Nah, ini kata mulai rajin ini yang mengandung ambigu, menimbulkan pertanyaan. Kalau sekarang dibilang mulai rajin, berarti selama ini nggak rajin dong. Ini jangan-jangan Pak Jokowi amnesia nih. Lupa bilang dirinya tuh masih presiden. Sampai Oktober loh Pak. Atau apa maksudnya dirinya malah bicara bernada negatif? Mau jujur. Ini kualitatif nih. Menurut saya ya memang Ridwan Kamil. Kenapa? Ridwan Kamil punya portofolio yang paling kompetitif untuk berhadapan dengan Anies. Jika Nasdem masuk angin padahal sudah jadi korban politik Sandra Jokowi yang telah menghabisi dua pentolannya yang jadi menteri, maka alangkah rugi dan bodohnya Nasdem. Kecuali sang ketumnya pun sudah masuk angin karena terjerat kasus. Bahwa pasangan Anies dan Sohibul Iman pada hari ini pasangan yang sudah paling pasti. Karena kalau kita bicara di Jakarta, salah satu calon yang juga sangat potensial adalah Ridwan Kamil, diusung oleh Koalisi Indonesia Maju. Tetapi di dalam masih ada dispute, pergesekan antara Gerindra dengan Partai Golkar. Gerindra ingin mengusung Ridwan Kamil, Golkar pengen Ridwan Kamil maju di Jawa Barat, artinya di Jakarta bukan Ridwan Kamil gitu. Jadi Meh nyalahke kok ya saru. Lah iki karepe Pak Jokowi ki opo gitu. Maksudnya apa tuh? Maksudnya itu ya ngopo gitu loh, bisa curhat seperti itu tuh. menurut saya yang lebih potensial di Jakarta ini sebetulnya bukan Sohibul Iman, Tapi Hidayat Nur Wahid. Iya, karena Pak Hidayat Nur Wahid itu sudah berkali-kali maju sebagai Caleg. calon anggota legislatif di Jakarta dan perolehan suaranya selalu luar biasa. bahkan Nah, kalau misalkan sekarang dibilang mulai rajin, berarti kemarin-kemarin nggak rajin. Apakah ada kemungkinan ada bolong-bolongnya? Padahal kalau kita tahu sebagai masyarakat muslim, kalau kita tidak 3 kali berturut-turut tidak sholat Jumat, itu kan bisa dianggap kafir, dianggap murtad, meninggalkan agama Islam. Nah, kalau misalkan sholat Jumatnya bolong-bolong dan sekarang dibilang mulai rajin, ada kemungkinan memang kemarin-kemarin nggak rajin.